Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfananda Putri Juliana. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus jurnal An Improved Failure Mode and Effect Analysis Method for Group Decision Making in Utility Tunnels Construction Project Risk Evaluation. Daftar isi dari presentasi saya ini terdiri atas pertama, identitas dan juga abstrak jurnal, kemudian yang kedua ada latar belakang dan juga rumusan masalah, yang ketiga ada metodologi penelitian terdiri atas 4 tahap, kemudian untuk yang keempat ada hasil dan juga perankingan risiko, yang kelima analisis kritis terdiri atas kekuatan dan juga kelemahan, dan yang terakhir yang keenam yaitu kesimpulan dan juga rekomendasi. Identitas jurnal, sumber dan juga konteks penelitian. Jurnal ini ditulis oleh Pei Zheng, Zhen Jizang, dan Deng Qinggong dari Beijing Jiaotong University, China, dan dipublikasikan pada 11 Januari 2024 di jurnal bergengsi Reliability Engineering and System Safety milik Elsevier. Studi kasus yang digunakan adalah proyek nyata yaitu terowongan utilitas untuk Olimpiade musim dingin Beijing tahun 2022. Inti dari penelitian ini adalah mengembangkan metode FMEA yang lebih canggih untuk mengevaluasi risiko pada proyek konstruksi terowongan utilitas. Model yang digunakan mengintegrasikan 5 teknik mutakhir sekaligus dan berhasil mengidentifikasi FM2, yaitu kelemahan perlindungan, keselamatan, dan pelanggaran peraturan, sebagai moda kegagalan paling kritis di antara 11 moda kegagalan yang dievaluasi. Latar belakang dan juga rumusan masalah. Terowongan utilitas adalah infrastruktur bawah tanah yang mengintegrasikan berbagai jaringan dalam satu struktur, kabel listrik, telekomunikasi, pipa gas, air minum, hingga saluran drainase. Kompleksitasnya sangat tinggi karena melibatkan kondisi geologi yang beragam, interaksi multisistem, dan sifat dinamis non-linear, yang berarti kegagalan satu subsistem dapat memicu efek domino ke seluruh sistem. Rekam jejak insiden menunjukkan betapa seriusnya risiko ini. Insiden fatal pernah terjadi di Wayne High Tech Zone, Shanxi pada 2020 dan El Paso Natural Gas Company, Amerika Serikat pada 2000. Keduanya menelan korban jiwa akibat identifikasi risiko yang tidak memadai. Masalah utamanya terletak pada keterbatasan FMEA konvensional. Metode lama hanya mengandalkan RPN atau Risk Priority Number dengan rumus sederhana O kali S kali D atau Occurrence kali Severity dikali Detection. Pendekatan ini memiliki 3 kelemahan fundamental. Pertama, ketiga kriteria diperlakukan dengan bobot yang sama padahal kepentingannya berbeda. Kedua, tidak mampu mempresentasikan ketidakpastian dan ambiguitas dalam penilaian pakar. Dan yang ketiga, sama sekali mengabaikan aspek psikologis decision maker saat membuat keputusan di bawah kondisi ketidakpastian. Metodologi 4 tahap model FMEA. Yang pertama yaitu ada tahap pra pemrosesan informasi. Kemudian yang kedua ada konstruksi matriks evaluasi, dan kemudian yang ketiga ada penentuan bobot kriteria, dan yang keempat ada perankingan moda kegagalan. Metodologi penelitian. Detail metodologinya untuk yang pertama, tahap pra pemrosesan informasi. Tim FMEA terdiri dari 13 pakar dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang konstruksi infrastruktur. Mereka mengevaluasi 11 moda kegagalan menggunakan HFS. Hasil evaluasi kemudian dikonversi ke format NWHFS. Sebuah representasi yang mampu menangkap tidak hanya nilai-nilai yang mungkin dipilih pakar, tetapi juga derajat preferensi nyata di antara pilihan-pilihan itu. Jadi jauh lebih kaya informasi dibanding nilai tunggal biasa. Kemudian untuk tahap kedua, konstruksi matriks evaluasi. Ke-13 pakar tidak diperlakukan sebagai satu kelompok homogen. Mereka dikelompokkan ke dalam 4 subgrup menggunakan algoritma K-means yang diperluas berdasarkan kesamaan pola penilaian mereka. Lalu operator NWHFWG digunakan untuk mengagregasi evaluasi dalam tiap subgrup dan kemudian menggabungkan seluruh subgrup menjadi satu matriks evaluasi akhir yang representatif. Kemudian untuk tahap ketiga, ada penentuan bobot kriteria. Metode CCSD, Correlation Coefficient and Standard Deviation, digunakan untuk menentukan bobot ketiga kriteria secara objektif, tanpa melibatkan penilaian subjektif siapapun. Hasilnya, occurrence itu 0,42
49, kemudian untuk severity 0,3535 dan detection-nya nilainya 0,2216. Ini berarti frekuensi kejadian dianggap paling menentukan, diikuti tingkat keparahan lalu kemudahan deteksi. Kemudian ada untuk yang tahap keempat itu perankingan modal kegagalan. Nah, berdasarkan regret teori, matriks evaluasi dikonversi menjadi matriks regret rejoice yang mencerminkan perilaku psikologis pakar. Bagaimana seseorang mempertimbangkan penyesalan potensial saat memilih keputusan. Selanjutnya, metode multimora dengan 3 submetode yaitu ratio system, reference point, and full multiplicative formulation. Dijalankan untuk menghasilkan 3 sub-ranking independen yang kemudian disatukan menggunakan Borda score menjadi satu perankingan final yang komprehensif. Hasil perankingan moda kegagalan. Dari 11 moda kegagalan yang dievaluasi, berikut urutan 8 teratas berdasarkan Borda score. FM2 menduduki peringkat pertama dengan skor 0,1431, yaitu kritis. Deskripsinya, kelemahan, langkah perlindungan keselamatan, dan juga pelanggaran peraturan. Ini adalah resiko yang berakar pada faktor manusia dan juga tata kelola. Kemudian, FM5 di peringkat kedua dengan skor 0,1050, yaitu tinggi, yaitu deviasi sumbu pipe jacking, risiko teknis dalam proses instalasi pipa bawah tanah. Kemudian yang ketiga ada FM7 di peringkat 3 dengan skor 0,0835, yaitu termasuk tinggi. Mesin tidak dirawat secara berkala mencerminkan kelemahan dalam sistem pemeliharaan peralatan. Kemudian FM8 peringkat keempat di nilai 0,0738. FM11 yang kelima yaitu 0,0330 dan FM9 yaitu menduduki peringkat ke-6 dengan nilai 0,0263 dan semuanya berada di kategori sedang. Masing-masing mencakup risiko geologi, hidrologi, manajemen area konstruksi yang kacau, dan juga masalah perpipaan existing. Adapun FM1, FM4, FM3, FM10, dan juga FM6 berada di peringkat terbawah dengan skor yang semakin rendah, bahkan negatif dikategorikan rendah. Yang paling penting dicermati adalah FM2 ya, teman-teman. Mengapa FM2 dicermati? Jadi, 3 faktor penyebab adalah faktor manusia, yaitu lemahnya kesadaran, keselamatan, dan juga ketidakpatuhan SOP. Ada juga faktor kelembagaan, mekanisme koordinasi yang tidak seragam antar unit pengelola berbagai jenis utilitas, dan juga ada faktor lingkungan proyek, yaitu kompleksitas interaksi listrik, gas, dan juga bahan berbahaya dalam satu ruang bawah tanah. Jika FM2 tidak ditangani, dampaknya nanti akan bersifat cascade, kecelakaan personel, kerusakan infrastruktur, pemadaman layanan publik, dan juga konsekuensi hukum bagi kontraktor. Validasi Monte Carlo dengan 100.000 simulasi mengonfirmasi FM2 konsisten muncul sebagai risiko teratas di sebuah skenario. Kemudian, analisis kritis, kekuatan. Penelitian ini cukup substansial. Metodologinya komprehensif karena mengintegrasikan 5 teknik sekaligus sehingga kelemahan tiap metode individual saling dikompensasi. Validasinya berlapis 3, yaitu uji validitas menggunakan kriteria Wang-Triantafilo, uji reliabilitas via Monte Carlo 100.000 iterasi, dan juga analisis komparatif terhadap 6 metode alternatif. Penelitian ini juga didemonstrasikan pada kasus nyata berskala besar dengan pakar berpengalaman dan bobot kriterianya dihasilkan secara matematis murni melalui CCSD tanpa intervensi subjektif. Analisis kritis selanjutnya terkait keterbatasan dari jurnal ini. Keterbatasannya itu juga perlu diakui secara jujur. Kompleksitas komputasional yang tinggi menjadi hambatan nyata bagi praktisi lapangan yang tidak berlatar belakang matematis mendalam. Meski subjektivitas diminimalkan, kualitas hasil tetap bergantung pada siapa pakar yang dipilih. Bias seleksi tidak sepenuhnya hilang. Studi ini juga hanya divalidasi pada satu proyek di Cina, sehingga generalisabilitasnya ke regulasi dan kondisi geologi negara lain masih perlu diuji. Terakhir, model ini bersifat statis, dirancang untuk evaluasi, prakonstruksi, bukan pemantauan risiko secara real time. Kesimpulan utama dari penelitian di jurnal ini yaitu ada 4 hal. Pertama, model FMEA Zhang et al. Berhasil mengatasi keterbatasan metode konvensional secara holistik melalui integrasi cerdas, yaitu NWH, FSS, K-means, CCSD, regret teori, dan juga multimora. Kemudian, FM2 itu terbukti secara konsisten menjadi risiko paling kritis dalam UTCPS.
menggarisbawahi bahwa aspek keselamatan berbasis manusia dan juga kepatuhan regulasi adalah prioritas utama, bukan semata-mata faktor teknis. Nah, di sini untuk border score-nya itu nilainya 0,1431. Kemudian untuk yang ketiga itu ada untuk bobot kriteria. Itu yang dihasilkan occurrence lebih dari S lebih dari D, yaitu occurrence-nya 0,42, lebih dari severity-nya 0,35, dan juga detection-nya itu 0,22. Frekuensi kejadian kumulatif lebih diprioritaskan daripada sekadar tingkat keparahan sesaat. Kemudian yang keempat ada untuk validasi 3 lapis memberikan kepercayaan empiris yang kuat bahwa model ini unggul dibandingkan dengan 6 pendekatan alternatif yang dibandingkan. Rekomendasi dan juga implikasi praktisnya. Di sini untuk yang pertama, rekomendasi penelitian lanjutan meliputi pengembangan antarmuka software yang ramah pengguna agar model ini dapat diadopsi praktisi lapangan. Replikasi studi di konteks negara berkembang dengan standar yang berbeda. Integrasi dengan IoT, sensor, dan juga BIM untuk evaluasi risiko yang dinamis dan juga real time sepanjang siklus konstruksi. Kemudian serta ada untuk pengembangan versi simplified untuk rapid assessment di fase awal perencanaan. Nah, di sini ada juga untuk studi longitudinal yaitu validasi korelasi antara ranking risiko dan juga insiden nyata. Kemudian untuk implikasi praktisnya, jelas bagi dua pihak ya. Untuk yang pertama ada untuk bagi industri konstruksi, kemudian yang kedua ada untuk bagi regulator dan juga pembuat kebijakan. Bagi yang pertama itu untuk industri konstruksi, manajemen risiko UTCPS tidak bisa mengandalkan intuisi atau RPN sederhana. Diperlukan pendekatan sistematis yang mengintegrasikan penilaian pakar terstruktur dengan metode analitis. Kemudian untuk yang kedua bagi regulator dan juga pembuat kebijakan, itu ada temuan FM2 sebagai risiko tertinggi memberi justifikasi empiris untuk memprioritaskan pengawasan regulasi dan juga program pelatihan, keselamatan, dan kebijakan tata kelola proyek infrastruktur publik. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.